Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 557. Di dalam gelar gedung Minep itu pula terdapat para senapati pengapit. Di samping Pangeran Puger Muda, Pangeran Demang Tanpa Nangkil, terdapat pula lurah prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh, Ki Lurah Agung Sedayu. Bahkan bersama salah seorang yang memiliki pertanda kebesaran perguruan Kedung Jati, Sekar Mirah. Di samping mereka terdapat para senapati dari pasukan khusus pengawal istana dan pasukan khusus pengawal raja. Meskipun dalam gelar gedung Minep itu terdapat pasukan yang terdiri dari para petani yang terlatih, namun di antara mereka terdapat prajurit-prajurit pilihan yang akan menjadi tulang punggung pasukan Mataram. Demikianlah, derap kedua pasukan itu bagaikan menggetarkan pebukitan. Pasukan Demak pun berderap maju dengan keyakinan yang tinggi untuk dapat mengalahkan pasukan Mataram yang datang dari tempat yang jauh. Dari bagian selatan tanah yang sedang mereka perebutkan itu. Yang menjadi senapati agung pasukan Demak adalah Kanjeng Adipati Demak sendiri. Di sampingnya terdapat Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer. Selain mereka, di pasukan induk itu juga terdapat beberapa orang senapati dari perguruan Kedung Jati. Bahkan Ki Sabalintang sendiri berada di gelar Gajah Meta dari induk pasukan Demak itu. Beberapa orang berilmu tinggi dari Demak dan dari perguruan Kedung Jati pun bertebaran pula di gelar sayap pasukan Demak. Di kedua gelar Garuda Nglayang yang berada di sisi kiri dan kanan telah dipimpin oleh para tumenggung pasukan Demak serta para pemimpin perguruan Kedung Jati yang berilmu sangat tinggi. Di antara mereka terdapat para pemimpin dari perguruan Kedung Jati yang bersama-sama dengan Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer dengan licik mencegat Ki Tumenggung Derpayuda, yang diutus oleh Kanjeng Panembahan Hanyakrawati menghadap Kanjeng Adipati di Demak. Seperti yang mereka rencanakan, maka pasukan Demak sengaja menghambat gerak maju mereka. Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer telah memperingatkan Kanjeng Adipati Demak, agar bukan mereka yang melewati ngarai yang tidak begitu lebar diapit oleh tebing perbukitan. Pasukan Mataram yang kebetulan berada di pinggir gelarnya akan segera tertimpa runtuhan bebatuan yang runtuh dari atas tebing. Tetapi gelar pasukan Mataram adalah gelar yang bulat, bukan gelar yang melebar sebagaimana gelar Garuda Nglayang pasukan Demak. Meskipun demikian, gelar Cakra Biuha itu tentu akan bergerak dekat dengan tebing pegunungan. Sebenarnya lah pasukan Mataram itu menjadi semakin dekat dengan tebing pegunungan di sisi sebelah kiri. Kemudian beberapa saat lagi, sisi sebelah kanan pun akan melewati tebing perbukitan pula. Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer menjadi berdebar-debar. Para pengamat di atas bukit pun segera memberi isyarat dengan panah sendaren, bahwa pasukan Mataram sudah memasuki lintasan yang akan dapat dicapai serangan dengan mempergunakan bebatuan. Ki Tumenggung Gending pun segera memerintahkan untuk menaikkan anak panah sendaren pula sebagai aba-aba. Dalam pada itu, pasukan Mataram pun tetap saja bergerak maju. Dua gelar Cakra Biuha yang ada di sebelah kiri dan kanan induk pasukan itu pun bergerak terus. Bahkan kedua gelar itu tanpa ragu-ragu berjalan dekat tebing bukit di sebelah menyebelah. Para pemimpin pasukan Demak itu menjadi tegang. Panah sendaren sudah dilepaskan. Namun para prajurit yang bertugas di atas tebing masih belum mendorong bebatuan ke lereng bukit. Pada saat para pemimpin pasukan Demak itu mengalami ketegangan, maka tiba-tiba dua orang prajurit Demak telah terlempar dari atas bukit. Tubuhnya menimpa batu-batu padas di lereng bukit. Tetapi tubuhnya tidak cukup berat untuk meruntuhkan batu-batu padas itu. "Apa yang terjadi?" teriak Tumenggung Gending. Pada saat yang hampir bersamaan, dua orang pengamat telah berlari-larian menuruni tebing bukit melalui jalan setapak. Namun dari balik bibir jurang itu muncul beberapa orang prajurit Mataram. Beberapa anak panah telah meluncur, sehingga ada di antaranya yang tepat mengenai punggung dua orang pengamat prajurit Demak yang berniat untuk turun dan memberikan laporan itu. Barulah para pemimpin pasukan Demak itu sadar bahwa di atas tebing itu pun telah terdapat para prajurit Mataram. Bahkan agaknya mereka telah menguasai medan yang sulit itu, sehingga pasukan Demak sudah tidak berdaya lagi. Karena itu maka Ki Tumenggung Gending itu pun segera memberikan laporan kepada Kanjeng Adipati Demak, bahwa rencana mereka untuk menggulirkan bebatuan dari atas tebing serta menggugurkan batu-batu padas di lereng bukit, telah gagal. "Aku tidak peduli," geram Kanjeng Pangeran Puger. "Sekarang perintahkan seluruh pasukan untuk bergerak. Kita mempunyai kekuatan yang sangat besar." "Baik, Kanjeng."
Ternyata bahwa orang-orang Mataram adalah pengecut sebagaimana aku katakan. Lihat, Kanjeng. Mereka telah mempergunakan gelar Gedong Minep. Kau yang dungu. Bukan karena mereka penakut. Tetapi aku yakin bahwa gelar Gedong Minep itu mereka gelar karena Adimas Panembahan hanya Krawati ada di gelar itu. Tetapi tentu bukan Dimas Panembahan yang menjadi Senapati Agung pasukan Mataram. Tumenggung Gending tidak menjawab. Namun ia telah memerintahkan untuk melontarkan anak panah Sendaren 2 kali berturut-turut ke lambung kiri dan kanan yang memasang gelar Garudang Layang. Pasukan Demak itu pun kemudian dengan serentak bergerak maju. Tiba-tiba pula terdengar sorak gemuruh. Sorak yang dimulai oleh para murid dari perguruan Kedung Jati yang jumlahnya cukup besar di dalam pasukan Demak itu. Kemudian seluruh pasukan yang besar itu pun telah bersorak-sorak pula sambil bergerak maju. Senjata-senjatanya mulai teracu. Sedangkan rontek, umbul-umbul, kelebet berkibaran di atas gerak maju pasukan itu. Tunggul-tunggul pun mulai merunduk. Kegunaannya tidak lagi menjadi sekedar pertanda kebesaran, tetapi tunggul-tunggul itu pun dapat dipergunakan sebagai senjata yang sangat berbahaya. Dalam pada itu, pasukan dari Mataram pun telah bergerak maju pula. Semakin dekat jarak antara kedua pasukan itu, terasa udaranya mulai bergetar. Ujung-ujung senjata mencuat bagaikan daun ilalang. Gelar Garudang Layang di lambung kiri dan kanan dari pasukan Demak pun telah menempatkan sayap-sayapnya maju ke depan, untuk menyongsong gelar Cakra Biuha yang bulat bergerigi. Gelar yang rumit itu pun telah mulai berputar, karena jarak antara kedua pasukan menjadi semakin dekat. Sejenak kemudian kedua pasukan itu pun telah bertemu. Benturan antara dua pasukan yang sangat besar, sehingga perbukitan itu pun rasa-rasanya telah terguncang. Gelar Gajah Meta pada induk pasukan Demak itu pun telah menerjang gelar Gedong Minep dari induk pasukan Mataram. Ternyata pada benturan yang terjadi, induk pasukan Mataram nampak telah bergetar. Kanjeng Adipati Demak sendiri dengan tombak pendek di tangannya telah meneriakkan aba-aba, yang diterima dan kemudian diteriakkan pula oleh setiap senapati yang ada di induk pasukan itu. Sedangkan pada lambung pasukannya, gelar Garudang Layang itu pun seakan-akan telah membuka sayap-sayapnya, sehingga gelar Cakra Biuha dari pasukan Mataram itu masuk ke dalamnya. Kemudian ujung-ujung sayap itu mulai menekan dari lambung gelar Cakra Biuha, agar gelar itu tidak mampu lagi berputar. Tetapi gelar pasukan Mataram yang bulat bergerigi itu tidak dapat dihentikan. Gelar yang rumit itu masih saja berputar. Beberapa orang senapati yang ada di dalam pasukan itu ikut pula berputar bersama pasukan masing-masing. Pasukan Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati itu termasuk pasukan yang telah menguasai berbagai macam gelar. Mereka pun pernah menunjukkan kemampuan mereka membuka berbagai macam gelar dalam latihan besar-besaran. Tetapi gelar Garudang Layang itu tiba-tiba saja mengalami kesulitan menghadapi gelar Cakra Biuha yang rumit. Namun ujung sayap-sayap gelar Garudang Layang itu masih saja berusaha untuk menekan gelar Cakra Biuha. Putaran gelar itu memang menjadi lebih lambat. Tetapi pasukan Demak tidak mampu menghentikan putaran gelar Cakra Biuha itu sepenuhnya. Demikianlah, kedua pasukan raksasa itu telah saling berbenturan. Pasukan Demak yang terdiri dari para prajurit, mereka yang mengaku para murid dari perguruan besar Kedung Jati, serta para wiratani yang dihimpun dari rakyat Demak dan sekitarnya, bahkan termasuk rakyat yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng, telah menunjukkan keperkasaan mereka. Sorak yang membahana seakan-akan meruntuhkan langit itu pun benar-benar telah menggetarkan pasukan dari Mataram. Dengan demikian maka pasukan dari Mataram itu tidak lagi mampu bergerak maju. Dengan demikian, ketika matahari mulai memanjat langit, justru pasukan Demaklah yang perlahan-lahan sempat bergerak beberapa langkah maju menggeser garis pertempuran. Gelar Gajah Meta di induk pasukan benar-benar mengerikan. Beberapa kali dinding gelar Gedong Minep dari pasukan Mataram telah tergetar. Namun betapapun pasukan Demak dan gelar Gajah Meta itu berusaha, namun mereka tidak segera dapat memecahkan gelar Gedong Minep dari induk pasukan Mataram. Namun dalam pada itu, ujung-ujung sayap pasukan Demak dan gelar Garudang Layang di sisi barat dan timur medan pertempuran, mulai menyulitkan gelar Cakra Biuha dari Mataram. Ujung-ujung sayapnya bagaikan ujung duri raksasa yang tajam, perlahan-lahan menusuk menghunjam ke dalam tubuh gelar Cakra Biuha pasukan Mataram, sehingga gelar yang rumit itu menjadi semakin sulit untuk berputar. Pada saat-saat yang demikian, para penghubung dari pasukan Mataram telah melepaskan beberapa anak panah ke udara.
Anak panah Sendaren itu bergaung di udara, meluncur ke atas tebing di sebelah barat dan sebelah timur medan pertempuran. Pasukan Demak memang sudah mengetahui bahwa di atas tebing pasukan Mataram sudah menguasai medan yang rumit. Tetapi mereka tidak tahu pasti seberapa besar pasukan Mataram itu. Namun tidak ada seorang pun prajurit Demak yang bertugas di atas tebing, baik para prajurit yang bertugas untuk menggulirkan batu-batu yang selain merupakan serangan langsung kepada para prajurit Mataram, juga batu-batu itu akan mampu menggugurkan batu-batu padas di tebing yang akan runtuh menimpa pasukan Mataram, ataupun para prajurit penghubung. Namun panah Sendaren itu telah memberikan isyarat yang membuat para prajurit Demak menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja dari atas tebing sebelah barat dan sebelah timur, pasukan Mataram telah bergerak turun, langsung menyerang lambung gelar Garudang Layang di sebelah barat dan timur. Pasukan Demak yang terkejut pun segera berusaha menyesuaikan diri. Sayap-sayap di bagian luar gelar itu pun menggeliat, menyongsong pasukan yang baru saja turun dari tebing pegunungan itu. Namun dengan demikian tekanan ujung-ujung sayap itu terhadap gelar Cakra Biuha itu pun menjadi mengendor. Karena itu maka gelar Cakra Biuha itu pun telah mendapat kesempatan untuk berputar kembali. Pertempuran di hari pertama itu adalah pertempuran yang sangat seru. Para senapati bertempur di tempat mereka masing-masing. Mereka masih belum sempat memilih lawan. Para prajurit yang mengawal para senapati itu masih bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka di sekitar para senapati yang mereka kawal. Tanpa menghiraukan keselamatan mereka sendiri, mereka pun bertempur dengan garangnya. Dalam pertempuran itu, para senapati pun masih belum sempat memberikan perintah-perintah yang dapat mengguncang keadaan. Mereka masih menggantungkan pertempuran itu pada kemampuan para prajurit mereka, serta kemampuan para senapati yang memimpin kesatuan-kesatuan prajurit itu, yang tersebar di seluruh medan. Di induk pasukan, para prajurit Demak berusaha untuk dapat menyusup dari samping untuk dapat mencapai dinding belakang gelar Gedong Minep. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan menoreh, serta para prajurit dari pasukan khusus pengawal raja dan pengawal istana, tidak memberi mereka kesempatan. Setiap kali para prajurit Demak itu pun telah terpental dari garis pertempuran. Jika ada kelompok-kelompok kecil yang berhasil menyusup sampai ke dinding di belakang, maka para prajurit dan wiratani yang ada di dinding belakang itu pun telah menghalau mereka. Dalam pada itu, tekanan prajurit Mataram di lambung pasukan Demak benar-benar terasa semakin berat. Ketika matahari berada di puncaknya, para prajurit Demak itu pun mulai merasakan tekanan yang menjadi semakin berat itu. Ketika keringat telah membasahi seluruh tubuh dan pakaian, maka para prajurit pun menjadi semakin garang. Di segala garis benturan, terdengar dentang senjata beradu. Teriakan-teriakan kemarahan, geram kebencian dan dendam, telah menyala di mana-mana. Ki Patih Mandaraka yang berada di gelar Gedong Minep bersama Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, menggigit bibirnya, Ki Patih tua itu telah mengalami pertempuran berpuluh kali. Setiap kali yang nampak di dalam pertempuran adalah wajah-wajah iblis yang garang dan mengerikan. Sinar mata para prajurit menjadi bagaikan bara. Gigi gemeretak serta darah yang mendidih sampai ke ubun-ubun. Ki Patih yang tua itu hanya dapat meratapi kelengahannya, sehingga ia tidak melihat kemungkinan yang terjadi itu sebelumnya. Ia adalah salah seorang yang pada waktu itu menyetujui penempatan Kanjeng Pangeran Puger di Demak. Tetapi waktu itu sama sekali tidak terlintas di angan-angannya bahwa pada suatu saat Kanjeng Pangeran Puger, yang kemudian menjadi adipati yang berkuasa di Demak itu, akan melawan Mataram. Dan bahkan menurut kabarnya, Pangeran Puger itu justru telah menuntut untuk mengambil alih kuasa di Mataram, karena Pangeran Puger merasa lebih tua dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Namun seharusnya Kanjeng Pangeran Puger yang lahir dari Nyai Adisara dengan nama Raden Mas Kentol Kejuron itu menyadari, bahwa derajat kelahirannya tidak setingkat dengan Raden Mas Jolang yang lahir dari Permaisuri, dan yang kemudian bergelar Adiprabu Hanyakawati Senapati Inggalaga Mataram. Tetapi yang terjadi kemudian adalah sebagaimana yang disaksikannya itu. Perang besar antara sesama saudara sendiri. Perang yang akan menelan korban yang sangat besar. Kematian, luka-luka parah, kesakitan, penderitaan, dan yang akan dapat menanamkan dendam. Dampaknya pun akan menggetarkan sendi-sendi kehidupan rakyat yang tidak tahu menahu bahwa perang telah terjadi. Tetapi Ki Patih Mandaraka itu tidak dapat menghindar dari kenyataan bahwa perang itu sudah terjadi. Ki Patih Mandaraka yang berada di gelar Gedong Minep bersama Panembahan Hanyakrawati itu setiap kali hatinya tergetar.
Bukan karena ketakutan bahwa gelar gedong Minep itu akan pecah, tetapi semakin sengit pertempuran itu, korban pun akan semakin banyak berjatuhan. Sebenarnya lah bahwa gelar Gajah Meta dari induk pasukan Demak tidak mampu memecahkan gelar gedong Minep dari pasukan induk Mataram, yang di dalamnya terdapat Kanjeng Panembahan Hanyakrawati dan Kipatih Mandaraka. Namun keduanya masih belum langsung melibatkan diri dalam pertempuran itu. Meskipun gelar Gajah Meta dari pasukan Demak itu dipimpin langsung oleh Kanjeng Adipati Demak, namun sulit bagi pasukan Demak itu dapat bergerak maju. Sementara itu di kedua lambung medan perang yang melebar itu, gelar pasukan Mataram yang rumit justru mulai menggetarkan gelar Garuda Nglayang para prajurit Demak. Gelar Cakra Biyuha di kedua sisi pasukan Mataram itu mulai melindas ujung-ujung sayap pasukan Demak yang berusaha menusuk langsung ke jantung gelar yang rumit itu. Namun agaknya justru ujung-ujung sayap gelar Garuda Nglayang itulah yang mengalami kesulitan. Namun dalam keseluruhan, kedua pasukan itu tidak terlalu jauh bergeser. Jika semula pasukan Mataram di induk pasukan itu tergetar surut, namun kemudian pasukan induk dalam gedong Minep itu pun dapat menyesuaikan diri. Bertahan dengan kokoh, sehingga pasukan Demak tidak mampu lagi untuk mendesaknya. Meskipun gelar gedong Minep merupakan gelar yang lebih banyak bertahan daripada menyerang, namun para prajurit dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan menoreh, pasukan khusus pengawal raja serta pasukan khusus pengawal istana yang diikut-sertakan dalam pasukan induk itu, seakan-akan merupakan dinding baja yang tidak dapat ditembus. Ditopang oleh kekuatan para pengawal dari beberapa kademangan yang sudah terlatih, gelar gedong Minep itu merupakan benteng pertahanan yang sangat kokoh. Dalam pada itu, setelah pertempuran berlangsung dengan sengitnya ditimpa oleh terik matahari yang bagaikan membakar medan, nampak kedua pasukan yang besar itu mulai menjadi letih. Meskipun demikian, setiap usaha untuk mendesak maju telah membangkitkan perlawanan yang mampu mengimbanginya. Di hari pertama, nampaknya kedua kekuatan itu masih saja seolah-olah seimbang. Keduanya seakan-akan masih saling menjajagi, meskipun korban telah berjatuhan. Dalam pada itu, matahari pun sudah menjadi semakin rendah. Sementara itu tenaga para prajurit yang bertempur itu pun sudah menjadi semakin menyusut. Akhirnya langit pun menjadi buram. Matahari menjadi semakin rendah. Sinarnya tidak lagi terasa membakar kulit. Dalam pada itu, di atas bukit, beberapa orang penghubung dari pasukan Demak telah meniup sangkakala. Mereka telah memperingatkan bahwa sebentar lagi senja akan turun, sehingga pertempuran di hari itu pun akan berakhir. Demikian pula para pemimpin pasukan Mataram telah memerintahkan melontarkan beberapa panah sendaren ke udara. Sementara itu suara bende pun telah mengumandang menggetarkan lembah dan lereng pegunungan. Ternyata para senapati dari kedua belah pihak pun mematuhi tatanan yang terbiasa berlaku di medan perang. Jika senja turun, maka kedua pasukan pun ditarik dari medan. Demikianlah, pasukan Demak dan pasukan Mataram itu pun telah mulai bergerak mundur. Meskipun senjata mereka masih teracu, tetapi para prajurit itu pun menghormati pertanda dan isyarat para senapati mereka. Beberapa saat kemudian, pertempuran pun berhenti. Kedua belah pihak telah ditarik mundur dari medan pertempuran. Namun ketika kemudian malam turun, beberapa kelompok prajurit dari kedua belah pihak telah turun kembali ke arena pertempuran dengan membawa obor belarak atau oncor rangkaian biji jarak. Mereka adalah kelompok-kelompok prajurit yang ditugaskan untuk mencari kawan-kawan mereka yang menjadi korban. Terutama yang terluka parah, agar mereka segera mendapat pertolongan. Yang gugur pun telah mereka angkat pula untuk dibawa ke pasukannya di pesanggerahan. Dalam tugas-tugas penyelamatan itu, kedua kelompok dari kesatuan yang sedang bermusuhan itu sama sekali tidak menunjukkan kebencian di antara mereka. Bahkan mereka dapat bekerja sama jika mereka menjumpai tubuh yang terbaring diam atau sedang mengerang kesakitan. Kisanak, berkata seorang lurah prajurit dari Mataram kepada para prajurit Demak yang sedang berada tidak jauh dari mereka. Di sini ada 3 orang kawanmu yang terluka. Mereka masih hidup. Mungkin masih dapat tertolong. Para prajurit Demak pun segera berlari-lari. Sebenarnya lah mereka menemukan 3 orang prajurit Demak dalam ciri-ciri pakaian dan tanda-tanda kesatuannya. 2 di antaranya masih hidup. Sedang seorang yang lain telah meninggal. Agaknya dadanya telah tertusuk tombak, langsung mengenai jantung. Terima kasih, berkata salah seorang prajurit Demak itu. Orang inilah yang masih kami cari. Demikianlah,
kelompok-kelompok prajurit yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan itu nampaknya sama sekali tidak bermusuhan. Bahkan mereka sempat berbicara tentang asal mereka serta keluarga mereka. "Aku punya 6 orang anak," berkata seorang prajurit Demak. "Kalau aku mati, mereka akan hidup dalam kesulitan. Mereka masih kecil-kecil, sementara keluarga kami hanya mempunyai sejengkal tanah garapan. Bukankah keluargamu akan mendapat perhatian khusus jika kau gugur dalam pertempuran?" bertanya seorang prajurit Mataram. "Kalau Demak menang, mungkin keluargaku mendapat perhatian khusus jika aku mati. Tetapi jika Demak kalah, tentu Mataram tidak akan memperhatikan aku. Anakku pun akan dapat mengalami tekanan jiwani sepanjang hidupnya." Prajurit dari Mataram itu pun menyahut, "Anakku baru 1. Umurnya belum genap 8. Manis sekali. Tetapi aku belum berani menggendong bayi merah itu. Kalau aku mati di pertempuran ini, agaknya aku tidak akan pernah menggendong bayiku. Selanjutnya bayiku itu tidak akan pernah mengenal wajah ayahnya." Kedua orang prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian prajurit Demak itu mendengar aba-aba lurahnya. "Jika sudah selesai, kita akan kembali ke perkemahan." "Sudahlah," berkata prajurit dari Demak itu. "Aku harus kembali." "Apakah kau belum selesai?" "Belum. Masih ada yang harus kami cari," jawab prajurit dari Mataram itu. Sejenak kemudian, kelompok-kelompok prajurit Demak yang tersebar itu pun telah dipanggil untuk berkumpul. Mereka membawa kawan-kawan mereka yang gugur dan luka parah sehingga mereka tidak mampu ikut mundur dari garis pertempuran. Para prajurit Demak itu membawa beberapa ekor kuda, sebagaimana para prajurit dari Mataram. Para prajurit, baik dari Mataram maupun dari Demak, tidak sempat membawa kawan-kawan mereka yang gugur kembali ke kota. Karena itu maka mereka telah mengubur para prajurit yang gugur di sebelah pemakaman yang ada di sekitar perkemahan mereka. Bahkan para prajurit yang gugur itu telah dimakamkan malam itu juga, dengan upacara sekedarnya. Di perkemahan orang-orang Mataram, Ki Patih Mandaraka memerlukan menghadiri upacara pemakaman para prajurit yang gugur itu. Mereka dimakamkan bersama-sama dalam lubang-lubang memanjang, sesuai dengan kesatuan mereka masing-masing. "Besok malam kita akan memakamkan saudara-saudara kita lagi," desis Ki Patih Mandaraka yang hanya didengarnya sendiri. Sementara itu yang lain berjajar terbaring di perkemahan, dengan luka-luka di tubuh mereka. Sementara itu, para prajurit yang tidak bertugas pun telah diperintahkan untuk beristirahat sebaik-baiknya. Besok mereka akan turun lagi ke medan pertempuran. Untuk mengisi kekosongan di antara gelar-gelar yang dipersiapkan, maka sebagian dari pasukan cadangan mulai memasuki arena. Sedangkan mereka yang bertugas hampir semalam suntuk, termasuk pemakaman bagi kawan-kawan mereka, mendapat kesempatan untuk beristirahat. Lusa mereka akan kembali memasuki arena pertempuran, jika perang masih berlangsung di hari ketiga. Malam itu para senapati di Mataram mengambil keputusan, bahwa mereka masih akan mempergunakan gelar yang sama sebagaimana dipergunakan di hari pertama. Nampaknya gelar Gedong Minep sangat sesuai dengan keberadaan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati dan Ki Patih Mandaraka yang tidak mengendalikan langsung pertempuran itu. Sementara itu, Pangeran Singasari telah memerintahkan pasukan yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Untara dan Ki Tumenggung Ranawira untuk tetap menempuh medan yang sulit dan turun langsung menyerang gelar di lambung pasukan Demak, untuk memperlancar gerak dan perputaran gelar Cakra Biuha di sebelah-menyebelah pasukan induk. Demikianlah, menjelang fajar pasukan yang akan menyerang dari arah lambung telah meninggalkan perkemahan. Mereka memanjat tebing perbukitan. Tetapi mereka tidak perlu melingkar terlalu jauh. Mereka tidak lagi menyamarkan diri di sela-sela perbukitan, karena pasukan Demak sudah mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun memperhitungkan bahwa pasukan Demak pun akan menurunkan sebagian pasukan cadangannya. Selain untuk mengisi kekosongan dalam gelar mereka, mereka juga akan menyiapkan pasukan untuk memperkokoh perlawanan di lambung. Ketika cahaya merah sudah membayang di langit, maka telah terdengar suara sangkakala dari para penghubung pasukan Demak. Sementara itu anak panah Sendaren pun sudah meluncur naik dari induk pasukan Mataram. Kemudian disusul suara bende yang bergaung menggetarkan udara di seluruh medan. Isyarat itu telah memerintahkan semua prajurit serta para wiratani mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka yang memerlukan mengisi impesnya dengan air bersih telah dilakukan pula, agar mereka tidak kehausan selama berada di medan. Tetapi jarang ada di antara mereka yang berkesempatan untuk minum.
Demikianlah, beberapa saat kemudian telah terdengar isyarat kedua pada kedua belah pihak. Para prajurit dan wiratani yang berada di kedua pasukan itu pun telah bersiap sepenuhnya. Ketika isyarat kemudian berbunyi untuk ketiga kalinya, maka kedua pasukan yang besar itu pun mulai bergerak. Gerak pasukan mereka membentang memenuhi ngarai yang dipagari oleh perbukitan. Derap kaki mereka telah menerjang kotak-kotak sawah, padang rumput dan padang perdu. Suaranya pun terdengar gemuruh, sehingga seakan-akan telah menimbulkan gempa yang mengguncang bukit-bukit dan gumuk-gumuk berbatu padas. Ketika jarak di antara mereka menjadi semakin dekat, maka kedua pasukan itu pun bergerak lebih cepat. Sorak dan teriakan-teriakan selalu dimulai oleh para murid dari perguruan Kedung Jati yang berada di antara pasukan Demak. Demikianlah, sesaat sebelum matahari naik, kedua pasukan itu pun telah berbenturan. Suaranya menjadi semakin gemuruh, dibarengi dengan dentang senjata yang beradu. Untuk beberapa saat kedua pasukan itu bergetar. Namun kemudian pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Para senapati yang memimpin kesatuan-kesatuan dalam gelar itu pun mulai terjun ke arena. Mereka bertempur di antara para prajurit. Kelompok-kelompok prajurit yang diturunkan dari pasukan cadangan masih nampak segar. Mereka bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Seperti yang terjadi pada hari pertama, maka ketika keringat telah membasahi seluruh tubuh dan pakaian, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Hentakan-hentakan yang menggetarkan pertahanan lawan telah terjadi di seluruh medan. Dalam pada itu, ketika pasukan yang memanjat tebing meluncur turun di arah lambung, maka digelar Garudang Layang dari pasukan Demak telah mempersiapkan pasukan khusus untuk menahan mereka. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin menggetarkan jantung. Para senapati di kedua belah pihak pun telah langsung terjun ke medan pertempuran, sehingga kelompok-kelompok prajurit terpilih dengan geram berusaha menahan serta membatasi gerak mereka. Ketika matahari telah melampaui puncaknya, maka para senapati mulai mendapat kesempatan untuk bergerak lebih leluasa. Pada hari pertama mereka baru mengamati bagaimana para senapati lawan mereka bergerak di tempat terdekat. Namun pada hari yang kedua, para senapati itu mulai mendapat kesempatan untuk berhadapan dengan senapati lawan. Namun baru menjelang sore hari para senapati itu dapat langsung berhadapan, setelah mereka menyibak para prajuritnya. Tetapi matahari telah menjadi terlalu rendah. Demikian mereka sempat berhadapan, langit pun menjadi suram. Namun Pangeran Singasari sendiri masih belum dapat bertemu langsung dengan Kanjeng Adipati Demak. Kanjeng Adipati Demak ternyata seorang yang benar-benar memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Beberapa orang prajurit pilihan yang mencoba menghambatnya tidak mampu menahan amukannya yang seperti angin prahara. Ketika Pangeran Singasari menyibak prajuritnya untuk menyongsong Kanjeng Adipati Demak, maka langkahnya terhalang oleh Ki Tumenggung Gending. "Minggirlah," berkata Pangeran Singasari. "Aku ingin bertemu dengan Angger Pangeran Puger yang mengamuk seperti harimau yang terluka. Aku adalah senapati pengapit dalam gelar Gajah Meta ini, Pangeran. Aku pantas untuk menantang Pangeran. Sekali lagi aku peringatkan, Ki Tumenggung Gending. Aku ingin bertemu dengan Angger Pangeran Puger. Aku berada dalam gelar pasukanku, Pangeran. Karena itu aku tidak dapat meninggalkan tempatku." Pangeran Singasari tidak ingin berbicara berkepanjangan. Pangeran Singasari pun segera menyerang Ki Tumenggung Gending. Ki Tumenggung Gending yang kemudian telah mengerahkan segenap kemampuannya itu, ternyata tidak mampu menahan Pangeran Singasari seorang diri. Pangeran Singasari itu pun telah mendesaknya. Namun tiba-tiba saja Ki Tumenggung Panjer telah hadir pula. Ki Tumenggung Gending itu meloncat surut. Pangeran Singasari yang akan memburunya telah menahan diri, ketika ia melihat Ki Tumenggung Panjer berdiri tidak jauh dari Ki Tumenggung Gending. "Pangeran." Ternyata nama Pangeran Singasari bukan sekadar sebutan yang kosong. "Minggir kalian," geram Pangeran Singasari. "Aku akan menemui Angger Pangeran Puger. Aku akan berbicara kepadanya sebagai seorang paman kepada kemenakannya. Kau akan mencoba melemahkan gelora perjuangannya merebut haknya." "Hak siapa?" "Hak Pangeran Puger atas tahta Mataram. Angger Pangeran Puger bukan orang yang tidak tahu paugeran Keraton Mataram. Kalian berdua sampai saat ini memang berhasil menghasutnya. Jangan menyalahkan kami." "Baik. Jika kalian tidak mau minggir, maka kalian berdua memang harus disingkirkan lebih dahulu. Tanpa kalian berdua, Pangeran Puger akan segera menyadari bahwa langkahnya telah sesat.
Kedua orang itu pun segera bergeser mengambil jarak di antara mereka, sementara Pangeran Singasari pun telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sejenak kemudian, kedua orang Tumenggung itu pun telah terlibat dalam pertarungan yang sengit melawan Pangeran Singasari. Namun kedua orang Tumenggung itu tidak segera mampu mendesak senapati pasukan Mataram itu. Ketika beberapa prajurit dari pasukan khusus pengawal raja siap untuk membantu Pangeran Singasari, maka pangeran itu pun berkata, "Aku akan menyelesaikan mereka berdua." Para prajurit itu pun bergeser. Tetapi mereka tidak menjauh. Mereka tetap mengawasi pertempuran itu, sementara yang lain menghalau para prajurit Demak yang akan mendekat. Namun pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama. Sejenak kemudian Pangeran Puger Muda telah berada di arena pertarungan itu. Dengan nada tinggi pangeran yang masih muda itu berkata, "Lepaskan salah seorang dari mereka, Paman. Biarlah aku menyelesaikannya." Pangeran Singasari meloncat surut. Ia telah mencegah para prajurit ikut campur dalam pertempuran itu, tetapi ia tidak dapat berbuat demikian kepada Pangeran Puger. Jika ia mencegah Pangeran Puger yang muda itu untuk ikut campur dalam pertarungan itu, ia akan dapat menyakiti hatinya. Karena itu maka Pangeran Singasari itu pun menjawab, "Silakan, Ger, tetapi hati-hati. Mereka adalah orang-orang berilmu tinggi, orang-orang yang mumpuni. Orang-orang yang menilik wujud lahiriahnya adalah orang-orang yang gagah perkasa. Tetapi mereka adalah orang-orang yang licik. Cukup. Kau jangan ikut campur, anak kemarin sore. Kau kira setelah kau mendapat kedudukan sebagai pangeran, kemampuanmu dengan sendirinya menjadi semakin tinggi. Omong kosong. Majulah jika kau merasa mampu menandingi kemampuanku, geram Ki Tumenggung Gending." Pangeran Puger Muda itu pun menggeram pula sambil berkata, "Marilah, Ki Tumenggung. Kita akan melihat, siapakah di antara kita yang akan keluar dari pertarungan ini. Sementara itu kita dapat memastikan bahwa seorang di antara kalian yang akan bertempur melawan Paman Pangeran Singasari tentu akan mati, karena tidak ada orang yang dapat mengimbangi kemampuannya." "Persetan dengan Pangeran Singasari," sahut Ki Tumenggung Panjer. Demikianlah, mereka pun segera mempersiapkan diri untuk bertempur seorang melawan seorang. Namun dalam pada itu, ketika kedua belah pihak telah siap untuk bertempur, telah terdengar suara sangkakala di atas bukit. Sedangkan sesaat kemudian anak panah Sendaren pun telah meluncur ke langit, disusul oleh suara bende yang gemanya terpantul dari tebing-tebing perbukitan. "Iblis laknat," geram Ki Tumenggung Gending. "Saatnya membantai anak sombong ini." Tetapi Pangeran Puger pun berkata, "Kita berjanji. Besok pagi kita akan bertemu lagi. Biarlah Paman Singasari menemui Kakang Mas Adipati Demak, aku akan mengajak Dimas Pangeran Demang tanpa nangkil untuk bermain dengan Ki Tumenggung Panjer. Datanglah kepadaku besok, jika kau memang ingin mengakhiri hidupmu di pertempuran ini." Demikianlah, maka pertempuran pun kemudian telah berakhir untuk hari itu. Kedua pasukan pun mulai bergerak mundur. Mereka meninggalkan kawan-kawan mereka yang gugur dan terluka parah. Pada saatnya akan ada petugas khusus yang akan merawat mereka. Pada saat mereka bergerak surut itulah Ki Lurah Agung Sedayu berkata kepada Sekar Mirah, "Aku sudah melihat di mana Ki Sabalintang memimpin pasukannya." "Tunjukkan kepadaku besok, Kakang," sahut Sekar Mirah. Tetapi Ki Sabalintang didampingi oleh beberapa orang pengawal terpilihnya. "Karena itu, besok aku akan bersamamu menemui Ki Sabalintang. Kita akan berada di antara prajurit-prajuritku yang terpilih, agar mereka dapat memisahkan Ki Sabalintang dari para pengawalnya." Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, "Baik, Kakang. Aku ingin pertemuanku dengan Ki Sabalintang tidak terganggu. Mudah-mudahan Ki Sabalintang tetap berada di antara pasukannya besok, sehingga kita akan mudah mencarinya. Tetapi entahlah jika ia berpindah tempat dan berada di antara kelompok yang lain." Sekar Mirah menarik nafas panjang. Kemungkinan itu memang ada. Kemungkinan bahwa Ki Sabalintang tidak berada di tempatnya sebagaimana hari ini. Tetapi Sekar Mirah menduga bahwa Ki Sabalintang akan tetap berada di induk pasukannya. "Kita akan mencarinya," berkata Sekar Mirah. "Tetapi kita terikat pada pasukan khusus kita. Kita tidak dapat berkeliaran di medan sesuka hati kita. Sebaiknya Kakang tetap berada di antara para prajurit dari pasukan khusus yang Kakang pimpin. Tetapi aku akan dapat minta izin untuk secara khusus mencari Ki Sabalintang."
Aku tidak dapat melepaskan kau sendiri, Mirah. Kita sedang berada di medan perang yang rumit. Karena itu aku ingin hadir pada saat kau menemui Kisah Balintang. Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di sekitar Kisah Balintang, selain orang-orang yang berilmu tinggi, juga orang-orang yang licik. Kita pun tahu bahwa yang disebut murid-murid dari perguruan Kedung Jati itu sebenarnya hampir tidak ada lagi. Mereka adalah orang-orang lain, yang dengan berbagai alasan bergabung dengan Kisah Balintang. Sedikit mempelajari ilmu aliran perguruan Kedung Jati, kemudian menyebut dirinya murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti keterangan yang diberikan oleh suaminya. Karena itu, betapapun jantungnya bergejolak, namun ia harus mengikuti petunjuknya. Sementara itu beberapa kelompok prajurit telah mendapat perintah untuk pergi ke medan, merawat serta membawa ke perkemahan mereka serta mengusung kawan-kawan mereka yang gugur di pertempuran. Malam itu, Swandaru dan Pandan Wangi sendiri turun ke medan. Hari itu beberapa orang pengawal Kademangan Sangkal Putung telah menjadi korban. Sedangkan di sisi lain, Prastawa juga ikut pula mengamati para korban, bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan. Seperti malam sebelumnya, tidak ada rasa permusuhan antara para petugas yang sedang merawat para prajurit yang terluka, serta mereka yang mengusung mereka yang gugur di pertempuran. Juga seperti malam sebelumnya, maka dengan upacara keprajuritan, para prajurit yang gugur itu pun telah dimakamkan malam itu juga. Malam itu Ki Patih Mandaraka juga menghadiri pemakaman para prajurit serta para wiratani yang gugur seperti malam sebelumnya. Malam itu Ki Patih juga bergumam, "Besok kita masih akan mengadakan upacara seperti ini." Tetapi Ki Patih hanya dapat meratapi keterbatasannya, bahwa ia tidak dapat mencegah pertempuran besar yang terjadi antara Demak dan Mataram itu. Malam itu, para pemimpin pun telah berbicara pula tentang gelar yang akan mereka turunkan esok pagi. Ki Patih Mandaraka agaknya sudah tidak tahan lagi melihat para prajurit Demak dan Mataram saling membunuh. Karena itu maka Ki Patih pun berpendapat bahwa perang harus segera diselesaikan. "Kami akan berusaha, Paman," berkata Pangeran Singasari. "Tetapi perang yang besar ini memerlukan kesabaran." "Aku mengerti," angger Pangeran. "Tetapi jika perang ini berlangsung terlalu lama, maka di setiap hari kita harus memakamkan sejumlah prajurit dan wiratani yang gugur." Pangeran Singasari mengangguk-angguk. Namun ketika Pangeran Singasari itu menawarkan perubahan gelar, maka beberapa orang senapati segera menyetujuinya. "Kita tidak tahu apakah lawan akan merubah gelarnya atau tidak," berkata Pangeran Puger Muda. "Tetapi aku kira gelar Gedong Minep yang kita pergunakan sampai sekarang agak kurang berhasil. Rasa-rasanya kita hanya dapat bertahan. Sedangkan tanpa dorongan alasan untuk menyerang, para prajurit agak kurang bergelora. Dalam 2 hari ini kita sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada Kang Mas Panembahan hanya Kerawati mengamati keadaan. Maka aku kira sejak besok, kita harus mengubah gelar yang kita turunkan ke medan perang. Bahkan mungkin gelar pasukan di Lambung perlu dinilai kembali." "Jika demikian," berkata Panembahan hanya Kerawati, "Paman, biarlah besok aku sendiri yang akan menjadi Senapati Agung pasukan Mataram dengan gelar yang baru itu." "Jangan Panembahan," cegah Ki Patih. "Perang masih diwarnai dengan amuk para prajurit dan senapati yang memimpin kesatuan-kesatuan kecil. Pada saatnya nanti Panembahan memang harus tampil. Tetapi jangan esok pagi." Panembahan hanya Kerawati menarik nafas panjang. Katanya, "Apakah aku harus menunggu sampai perang berakhir?" "Jika perang berakhir tanpa harus menempatkan Panembahan sebagai Senapati Agung, aku kira itu akan lebih baik," sahut Ki Patih Mandaraka. Panembahan hanya Kerawati menarik nafas panjang. Demikianlah, maka para senapati pun sepakat bahwa pasukan Mataram esok akan turun dengan gelar yang berbeda. Induk pasukan Mataram tidak lagi mempergunakan gelar Gedong Minep. Tetapi untuk melawan gelar Gajah Meta, maka Mataram akan menukar gelar dan pasukan yang berada di Lambung. Pasukan induk akan mempergunakan gelar Cakrabiuha. Sedangkan Pangeran Singasari memerintahkan pasukannya yang di Lambung mempergunakan gelar Supit Urang untuk menghadapi gelar Garudang Layang. Tetapi seandainya lawan juga akan mengganti gelar perangnya, maka gelar Supit Urang pun akan tetap merupakan gelar yang kokoh. Namun dengan demikian, maka akan ada pergantian penempatan kesatuan-kesatuan yang ada di pasukan Mataram. Gelar Cakrabiuha harus didukung oleh para prajurit dan para pengawal yang sudah memahami gelar perang yang rumit itu.
Karena itu maka Pangeran Singasari telah memerintahkan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh serta pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung memperkuat gelar pasukan induk itu. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Untara akan tetap berada di lambung sebelah menyebelah dengan pasukan Ki Tumenggung Ranawira. Sedangkan di ekor gelar Supit Urang akan ditempatkan para pengawal Kademangan yang lain. Tetapi beberapa kelompok prajurit akan tetap berada di ujung ekornya. Dalam keadaan yang memungkinkan, maka gelar Supit Urang itu akan dapat berubah menjadi gelar Kalasaba. Ujung ekor yang terdiri dari para prajurit pilihan itu akan dapat berubah menjadi sengat yang sangat berbahaya bagi gelar lawannya, karena ekor gelar Kalasaba itu akan dapat bergerak maju justru mendahului kepalanya. Para senapati pun sepakat bahwa pasukan Mataram esok akan turun dengan gelar yang berbeda. Induk pasukan Mataram tidak lagi mempergunakan gelar Gedong Minep. Tetapi untuk melawan gelar Gajah Meta, maka Mataram akan menukar gelar dan pasukan yang berada di lambung. Pasukan induk akan mempergunakan gelar Cakrabiuha. Sedangkan Pangeran Singasari memerintahkan pasukannya yang di lambung mempergunakan gelar Supit Urang untuk menghadapi gelar Garudang Layang. Tetapi seandainya lawan juga akan mengganti gelar perangnya, maka gelar Supit Urang pun akan tetap merupakan gelar yang kokoh. Dengan demikian maka di hari ketiga, induk pasukan Mataram akan terdiri dari pasukan yang sangat kuat dan berkemampuan tinggi, untuk dapat mewujudkan gelar Cakrabiuha yang mapan. Namun Pangeran Puger Muda menjadi agak kecewa ketika Pangeran Singasari memerintahkan kepadanya agar ia menjadi senapati pada pasukan yang berada di lambung kiri dengan gelar Supit Urang, sementara Pangeran Demang Tanpa Nangkil berada di lambung kanan dengan gelar yang sama. Gelar Supit Urang memerlukan senapati yang mumpuni dengan wawasan yang luas, berkata Pangeran Singasari. Angger Pangeran Puger akan didampingi oleh Ki Tumenggung Untara, sementara Angger Pangeran Demang Tanpa Nangkil akan didampingi oleh Ki Tumenggung Ranawira. Tetapi aku berjanji untuk menemui Ki Tumenggung Gending besok pagi, Paman Pangeran, berkata Pangeran Puger. Apakah Angger Pangeran yakin bahwa Tumenggung Gending masih akan berada di tempatnya? Aku kira beberapa kegagalan yang dilakukan oleh induk pasukan Demak sehingga mereka tidak mampu memecahkan gelar sederhana kami, Gedong Minep, akan dapat membuat Angger Adipati Demak untuk memperbaiki gelar-gelar perangnya serta penempatan bagi senapatinya. Pangeran Puger itu pun mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah bahwa Pangeran Singasari memang berniat menghindarkan Kanjeng Pangeran Puger yang masih muda itu, agar tidak benar-benar bertemu dengan Ki Tumenggung Gending, yang tentu sudah mempunyai pengalaman yang sangat luas serta ilmu yang tinggi. Meskipun Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer berdua tidak segera mampu menguasai Pangeran Singasari, tetapi Pangeran Singasari masih juga mencemaskan Pangeran Puger Muda yang masih sangat dipengaruhi oleh gejolak perasaannya. Dengan kelicikannya maka Ki Tumenggung Gending akan dapat memancing Pangeran Puger Muda itu untuk membuat kesalahan-kesalahan yang akan dapat menjerumuskannya. Namun seandainya Ki Tumenggung Gending itu kemudian benar-benar disisihkan dari gelar induk pasukan dan berada di lambung, maka di kedua lambung pasukan itu ada Ki Tumenggung Untara atau Ki Tumenggung Ranawira. Sementara itu Kanjeng Panembahan Hanyakrawati dan Ki Patih Mandaraka akan berada di tengah-tengah gelar Cakrabiuha yang berputar. Namun keduanya, serta pasukan khusus pengawal raja, tidak akan mengikuti gerak gelar Cakrabiuha itu. Dalam pada itu, setelah para senapati membuat kesepakatan, Sekar Mirah yang disertai oleh suaminya, Ki Lurah Agung Sedayu, telah memohon kepada Pangeran Singasari secara khusus untuk menghadapi pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Hamba mohon izin, Pangeran. Mungkin hamba akan berada di luar kesatuan pasukan khusus dari Tanah Perdikan Menoreh itu. Tidak apa-apa, Sekar Mirah. Tetapi sudah tentu bahwa kau tidak akan dapat pergi sendiri. Ki Sabalintang itu pun tentu tidak akan sendiri. Ia memang berada di induk pasukan Demak. Tetapi ia tentu dikelilingi oleh beberapa orang pengawal terpilihnya. Sementara gelar Cakrabiuha berputar, maka kau memerlukan orang-orang yang khusus untuk melindungimu dari para pengawal Ki Sabalintang. Hamba, Pangeran. Jika Pangeran memperkenankan, biarlah hamba berada bersamanya. Hamba akan menyerahkan pimpinan pasukan khusus dari Tanah Perdikan Menoreh kepada Ki Lurah Argasura, yang menurut pendapat hamba akan mampu memimpin pasukan khusus yang akan berada di dalam gelar Cakrabiuha itu. Selain hamba sendiri, maka hamba mohon izin pula bagi Gelagah Putih dan Rarawulan untuk menemani hamba dalam pertemuan khusus dengan pimpinan perguruan Kedung Jati itu. Baik.
Aku sama sekali tidak berkeberatan. Mudah-mudahan Kisah Balintang besok tetap berada di induk pasukan. Seandainya Kisah Balintang tidak berada di induk pasukan, apakah kami diperkenankan untuk mencarinya? Pangeran Singasari termangu-mangu sejenak. Namun Pangeran Singasari itu menyadari betapa Sekar Mirah berkepentingan untuk menghentikan usaha Kisah Balintang memanfaatkan nama perguruan Kedung Jati untuk kepentingannya. Untuk menggapai keinginannya yang melambung tinggi. Karena itu maka Pangeran Singasari itu pun kemudian menyahut. Baiklah, Sekar Mirah. Kau dapat mencari Kisah Balintang di medan perang. Bahkan tidak terbatas di induk pasukan, tetapi di mana saja. Mungkin di lambung atau di dalam gelar. Tetapi hati-hatilah, jangan terpancing masuk ke dalam jebakan. Aku yakin Ki Lurah Agung Sedayu memiliki pengalaman dan ketajaman naluri untuk mengenali lika-liku medan. Terima kasih, Pangeran, desis Sekar Mirah. Ikuti segala petunjuk suamimu. Demikianlah, ketika pertemuan itu selesai, Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih harus menemui Prastawa, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kita sudah mendapat izin untuk melepaskan diri dari kesatuan kita masing-masing, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Maksud Kakang, bertanya Prastawa. Kami akan minta izinmu, Prastawa. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang selama ini ada di dalam pasukanmu, akan kami bawa secara khusus untuk mencari Kisah Balintang. Jadi aku akan sendirian memimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan? Kau memang akan sendirian. Tetapi jika tugas ini sudah selesai, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan akan segera kembali ke kesatuanmu. Tetapi justru pada saat kami harus berada dalam gelar yang rumit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku yakin akan kemampuanmu. Para pemimpin kelompok pasukan pengawal Tanah Perdikan sudah dapat dipercaya. Mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan gelar cakra biuha yang akan bergerak. Kemampuan para pengawal pun tidak diragukan lagi. Bahkan ada di antara mereka yang secara pribadi memiliki kelebihan dari para prajurit terpilih, sebagaimana para pengawal dari Sangkal Putung yang dipimpin oleh Adi Suandaru. Prastawa tersenyum. Katanya. Kakang memuji. Tetapi aku menjadi berdebar-debar. Tugaskan Panca dan Kurdi secara khusus untuk membantumu, berkata Gelagah Putih. Aku percaya kepada kedua anak muda itu, di samping para pemimpin kelompok yang lain. Baik, Gelagah Putih. Aku akan minta Panca dan Kurdi untuk secara khusus membantuku. Tetapi aku minta Gelagah Putih dan Rara Wulan segera kembali jika kewajiban kalian sudah selesai. Dengan demikian, maka Sekar Mirah yang akan disertai oleh Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Rara Wulan, akan berada di luar gelar yang akan diturunkan di keesokan harinya. Mereka pun telah mengenakan pertanda khusus yang akan dapat memberikan keleluasaan kepada mereka untuk berada di mana saja di antara prajurit Mataram dan Wiratani. Malam itu, para prajurit dari kedua belah pihak berusaha dapat beristirahat dengan sebaik-baiknya. Beberapa kelompok prajurit yang bertugas malam itu tidak akan diturunkan ke medan di keesokan harinya. Tetapi sebagian lagi di antara pasukan cadangan telah dipasang untuk mengisi kekosongan. Sementara para pemimpin sudah mulai menetapkan para senapati bawahannya masing-masing di dalam gelar yang bakal turun esok pagi. Yang kesibukannya tidak pernah berhenti adalah para prajurit dan petugas yang berada di dapur. Mereka hanya sempat beristirahat sejenak. Kemudian mereka harus segera mempersiapkan makan bagi para prajurit sebelum mereka turun ke medan pertempuran. Sebelum fajar menyingsing, seperti hari-hari sebelumnya, para prajurit pun telah mempersiapkan dirinya. Mereka telah mendengarkan petunjuk-petunjuk dari para pemimpin kelompok mereka, sebagaimana petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para senapati. Ketika langit menjadi merah, serta setelah makan nasi bungkus yang hangat, maka mereka pun segera mempersiapkan diri. Terdengar suara sangkala, anak panah sendaren serta gaung bende yang meraung-raung untuk yang pertama kalinya. Para prajurit itu telah memeriksa senjata-senjata mereka serta senjata-senjata cadangan. Perisai serta ikatannya pada tangan mereka. Ujung tombak, trisula dan canggah. Ikatan pedang dengan hulunya. Ada di antara para prajurit yang membawa senjata khusus serta sifat kandel masing-masing, di samping senjata keprajuritan mereka. Ada yang membawa keris, luuk, patrem atau cundrik yang terselip di pinggang mereka. Pada saat-saat yang paling gawat, senjata-senjata pendek itu kadang-kadang akan sangat berarti bagi mereka.
Sementara itu di lambung pasukan yang berada di gelar Supit Urang pun telah siap pula. Pada tangkai Supit Udang yang memanjang ke samping, terdapat kelompok-kelompok prajurit yang bersenjata busur dan anak panah, di samping pedang-pedang mereka yang tergantung di lambung. Anak panah mereka akan dapat mengejutkan lawan-lawan mereka dalam gelar apapun juga, sementara kedua supit yang merupakan sayap-sayap gelar akan maju dengan cepat, menjepit kedudukan lawan. Namun jika mereka menghadapi gelar yang melebar, maka supit udang raksasa itu akan berhadapan dengan sayap pasukan lawan. Ketika kemudian terdengar isyarat yang kedua, maka para prajurit dan wiratani pun telah siap di kelompok mereka masing-masing. Setiap dada pun menjadi berdebar-debar. Mereka tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi atas diri mereka masing-masing di medan perang nanti. Kemungkinan hidup dan kemungkinan mati bagi setiap orang yang berada di medan perang itu seimbang. Mereka yang berderap maju dengan senjata teracu, dapat saja harus diusung oleh kawan-kawan mereka setelah matahari turun dan hilang di balik cakrawala, ke perkemahan mereka, serta ikut mendapat kehormatan dalam upacara pemakaman. Betapapun beraninya setiap prajurit, namun agaknya setiap mereka akan memasuki medan perang, jantung mereka pun terasa berdegup semakin cepat. Baru ketika terdengar isyarat yang ketiga kalinya, maka debar di jantung itu pun rasa-rasanya justru telah berhenti. Mereka tidak sempat lagi membayangkan apa yang akan terjadi. Seperti sebatang kayu yang diayun oleh arus banjir bandang, mereka telah hanyut oleh gelombang pasukan yang bergerak maju ke medan perang. Demikianlah, kedua pasukan yang besar itu pun telah bergerak maju dalam gelar mereka masing-masing. Ternyata pasukan Demak masih mempergunakan gelar yang sama. Induk pasukan Demak masih mempergunakan gelar Gajah Meta. Sedangkan lambung pasukannya masih mempergunakan gelar Garudang Layang. Sesaat sebelum matahari naik, kedua pasukan itu pun sudah menjadi semakin dekat. Ada kebiasaan pasukan Demak yang didahului oleh mereka yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Sebelum kedua pasukan itu berbenturan, telah terdengar sorak yang gemuruh bagikan meruntuhkan langit. Namun ternyata bahwa pasukan Mataram pun telah menyambut sorak yang gemuruh itu dengan sorak-sorai pula. Mereka tidak mau gejolak perlawanan mereka akan menyusut hanya karena gemuruhnya sorak dari pasukan lawan mereka. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian kedua pasukan yang besar itu pun telah menjadi semakin dekat. Para prajurit Demak pun telah melihat bahwa gelar pasukan lawan telah berubah. Mereka telah menjadi bingung, berkata seorang senapati Demak. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka ternyata tidak mampu mengimbangi pasukan kita. Namun yang mereka salahkan adalah gelar pasukan mereka, sehingga mereka merasa perlu untuk merubahnya. Namun meskipun mereka merubah gelar mereka sehari 7 kali, mereka tetap saja tidak akan dapat mengimbangi benturan pasukan kita. Kata-kata senapati itu disambut teriakan-teriakan gemuruh dari prajurit-prajuritnya. Sementara itu, gelar Garudang Layang di lambung pun merasa agak heran bahwa pasukan Mataram telah merubah gelarnya. Gelar Cakra Biuha yang rumit, yang dapat digelar dengan hampir sempurna oleh pasukan Mataram, terasa merupakan tekanan yang berat bagi gelar Garudang Layang di lambung pasukan. Agaknya senapati di lambung itu agak lebih berhati-hati. Ia tidak menganggap pasukan Mataram menjadi kebingungan dengan merubah-rubah gelarnya. Tetapi senapati itu berkata, hati-hati dengan jebakan lawan. Gelar itu dapat mengandung banyak kemungkinan. Mungkin letak kekuatan terbesar mereka justru berada di supitnya. Baru saja senapati itu berhenti memberikan peringatan, tiba-tiba saja pasukan yang menebar yang menjadi tangkai kekuatan gelarnya, telah mengangkat busur mereka. Memang agak mengejutkan. Tetapi para prajurit Demak tidak sempat berpikir panjang. Mereka harus segera berusaha menangkis atau menghindari ujung-ujung anak panah yang meluncur dari busurnya seperti hujan yang tercurah dari langit. Gelar Garudang Layang itu pun tertahan sejenak. Teriakan-teriakan mereka pun terdiam. Yang terdengar kemudian adalah aba-aba. Manfaatkan perisai pada sayap-sayap gelar. Dengan tangkasnya para prajurit yang mempergunakan perisai segera berloncatan maju mendahului kawan-kawannya yang bersenjata tombak. Dengan perisai di tangan kiri mereka, para prajurit itu pun berusaha menepis anak panah yang meluncur dengan derasnya. Meskipun demikian, beberapa orang korban telah jatuh justru sebelum kedua pasukan itu berbenturan. Namun senapati pasukan Demak itu pun kemudian memerintahkan pasukannya maju lebih cepat, sehingga para prajurit Mataram tidak akan sempat mempergunakan anak panahnya lagi. Sebenarnya lah benturan pun segera terjadi.
Para prajurit Mataram memang tidak lagi mampu mempergunakan anak panah mereka. Mereka pun segera mencabut pedang-pedang mereka dan bertempur dengan garangnya. Sementara itu induk pasukan Mataram dan pasukan Demak itu pun sudah berbenturan pula. Pasukan Demak tidak lagi menghadapi gelar Gedong Minep yang lebih banyak bertahan. Tetapi yang dihadapi oleh pasukan induk dari Demak itu adalah gelar Cakra Byuha yang rumit. Demikianlah, dua kekuatan itu pun segera telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Gelar Cakra Byuha itu pun mulai berputar perlahan-lahan. Sejak saat benturan terjadi, maka sudah terasa pada gelar Gajah Meta dari Demak bahwa mereka tidak lagi menghadapi gelar yang lebih banyak bertahan. Gelar Cakra Byuha dari pasukan induk Mataram itu terasa mulai menyengat sejak benturan yang pertama terjadi. Namun sebenarnya lah bahwa beberapa orang senapati terpilih dari Demak serta dari perguruan Kedung Jati memang berada di induk pasukan mereka. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa di lambung pasukan mereka dengan gelar Garudang Layang tidak terdapat senapati-senapati pilihan. Tetapi gelar Garudang Layang di lambung itu kini berhadapan dengan gelar Supit Urang. Pangeran Puger yang muda itu benar-benar seorang yang darahnya masih mudah mendidih. Demikian gelarnya berbenturan dengan gelar lawan, maka Pangeran Puger itu segera menghentikan pasukannya. Diperintahkannya lewat para penghubung, agar para senapati yang berada di Supit Udang raksasanya itu segera bergerak menekan sayap-sayap gelar Garudang Layang dari Demak. Ternyata pengaruh kemudaan Pangeran Puger itu terasa pada gerak pasukannya, sebagaimana gerak pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Demang tanpa nangkil. Namun di lambung pasukan Mataram itu ada Ki Tumenggung Untara, dan di lambung yang lain Ki Tumenggung Ranawira, yang dengan sabar berusaha mengekang gejolak kedua senapati muda itu. Bahkan kedua Tumenggung itu seakan-akan tidak pernah meninggalkan kedua orang pangeran muda yang garang yang memimpin kedua gelar di lambung pasukan Mataram. Terapi darah kedua pangeran yang masih muda yang dengan cepat mendidih itu memang berpengaruh. Dengan pedang di tangan, keduanya langsung berdiri di depan gelarnya sambil meneriakkan aba-aba. Sikap kedua pangeran muda itu berpengaruh kepada para senapati yang lain. Para senapati yang berada di Supit gelar itu pun telah menghentak pula. Apalagi karena dalam benturan awal, pasukan Mataram yang berada di tangkai Supit Udang itu telah menyerang dengan anak panah, sehingga beberapa orang prajurit lawan pun berjatuhan. Di samping gejolak kemudaan kedua pangeran yang darahnya segera mendidih itu, Ki Tumenggung Untara dan Ki Tumenggung Ranawira dengan pengalaman dan pandangannya yang luas telah mengarahkan gelora di dada kedua pangeran yang muda itu, sehingga memberikan pengaruh yang sangat berarti bagi para prajurit. Terutama prajurit-prajurit muda, sebaya dengan kedua orang pangeran itu. Senapati yang memimpin pasukan Demak dalam gelar Garudang Layang itu justru terkejut mengalami tekanan yang mulai terasa berat. Pada saat pasukan Mataram mempergunakan gelar Cakra Byuha yang menggetarkan itu, pasukan Demak masih sempat berusaha menekan dengan sayap-sayap gelar Garudang Layang, meskipun tidak berhasil menghentikan perputaran gelar Cakra Byuha itu. Tetapi gelar Supit Urang yang kemudian dihadapi, terasa pasukannya menjadi sangat sibuk. Para prajurit muda Mataram itu berloncatan sambil bersorak-sorai nyaring. Sementara itu, pangeran yang masih muda yang dipercaya menjadi senapati gelar Supit Urang itu langsung terjun ke medan perang dengan garangnya. Para senapati pengapit serta pengawal-pengawal khususnya pun dengan garangnya menyapu prajurit lawan yang berusaha menghalanginya. Tetapi setiap kali Ki Tumenggung Untara dan Ki Tumenggung Ranawira berusaha untuk mengekang, agar kedua pangeran yang masih muda itu tidak melupakan kedudukannya sebagai senapati. Mereka tidak saja bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, tetapi mereka bertanggung jawab atas seluruh gelar yang terdiri dari para prajurit dan wiratani. Bahkan kedua orang senapati yang sudah memiliki sebangsal pengalaman itu selalu memperingatkan agar para pangeran yang masih muda itu jangan sampai terpisah dari para pengawalnya. Atau jangan membawa sekelompok pengawalnya masuk ke dalam perangkap lawan. Jika paruh dari gelar Garudang Layang itu terbuka, seakan-akan memberikan jalan bagi senapati lawan untuk menyusup masuk ke dalam gelar mereka, maka justru itu akan berarti bahaya yang sangat besar. Demikian pula paruh gelar Garudang Layang yang sedang menghadapi pasukan Pangeran Puger muda. Ki Tumenggung Untara terpaksa menarik lengan pangeran muda yang hampir saja terjerumus masuk ke dalamnya bersama pengawal-pengawalnya yang juga masih muda. Paman Tumenggung Untara, jangan lewatkan kesempatan itu. Aku berhasil memecahkan gelar mereka sehingga terbuka. Aku akan masuk ke dalamnya dan menghancurkan gelar mereka dari dalam.
Itu bukan satu keberhasilan, pangeran, tetapi itu satu jebakan. Jika pangeran masuk ke dalam paruh gelar lawan yang menganga itu, maka paruh itu akan segera terkatup kembali. Jika benar demikian, aku akan menghancurkan paruh gelar itu dari dalam. Jika jebakan itu dibuat, maka mereka tentu sudah siap menghadapi sekelompok prajurit yang berhasil mereka jebak. Kita tidak tahu, siapa saja yang berada di dalam mulut Garuda itu. Jadi, Ki Tumenggung Untara itu pun menjawab. Jangan masuk, pangeran. Kita akan menyerang paruh yang menganga itu dari luar. Pangeran akan tetap berada di garis pertempuran. Pangeran Puger termangu-mangu sejenak. Paruh gelar Garudang Layang yang terbuka itu seakan-akan selalu memanggilnya untuk bergerak memasukinya. Tetapi untunglah bahwa Ki Tumenggung Untara dapat meyakinkannya, sehingga Pangeran Puger serta para prajurit pilihannya bersama dengan Ki Tumenggung Untara dan prajurit-prajurit terpilih tetap bertempur di garis benturan antara kedua pasukan itu. Dengan garangnya Pangeran Puger serta para pengawalnya menyerang justru di sebelah gelar yang nampaknya telah pecah itu. Serangan-serangan Pangeran Puger itu menjadi demikian sengitnya sehingga paruh yang terbuka itu terpaksa mengatup kembali, sementara pusat serangan Pangeran Puger itulah yang kemudian terbuka, justru di bahu gelar Garudang Layang. Betapa tangkasnya Senapati yang memimpin gelar Garudang Layang itu. Ia masih sempat membuka gelar Jurang Grawah di bahu gelarnya. Gelar Jurang Grawah yang mungkin tidak pernah terpikir oleh senapati yang lain. Apa maksud Ki Tumenggung? Satu gelar kecil yang sangat berbahaya, yang dibuka pada gelar yang lebih besar. Pangeran Puger mengangguk. Ia dapat mengerti keterangan Ki Tumenggung Untara. Meskipun Pangeran Puger masih muda, tetapi ia rajin berlatih berbagai ilmu, sehingga ia mengerti betapa berbahayanya gelar Jurang Grawah yang kecil dan berada di gelar yang lebih besar. Sehingga Pangeran Puger pun kemudian mengerti bahwa paruh gelar Garudang Layang yang terbuka itu mirip sekali dengan gelar Jurang Grawah. Namun dalam pada itu, para senapati yang berada di Supit Udang Raksasa dalam gelar perang pasukan Mataram itu telah menghentakkan kekuatan mereka. Perlahan-lahan pasukan yang berada di Supit Udang itu sempat menekan sayap gelar lawannya. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Pangeran Puger dengan pasukannya memang telah mampu menggoyang gelar lawannya. Gerakan-gerakan yang cepat dan menghentak-hentak, sejalan dengan kemudahan Pangeran Puger, telah membuat gelar lawannya seperti diguncang-guncang. Ternyata Ki Tumenggung Untara yang sangat berpengalaman itu senang bertempur bersama Pangeran Puger yang garang. Namun di lambung pasukan yang lain, Pangeran Demang tanpa nangkil masih harus berkutat di garis benturan antara kedua pasukan itu. Nampaknya darah Pangeran Demang tanpa nangkil tidak sepanas darah Pangeran Puger. Namun meskipun demikian gelar Supit Urangnya, telah mulai menekan gelar pasukan lawan. Dalam pada itu, benturan kekuatan yang sangat besar telah terjadi di induk pasukan. Kanjeng Adipati Demak bersama beberapa orang senapatinya dengan keras telah menghentak gelar lawannya. Pasukannya yang kuat itu sebenarnya dipersiapkan untuk memecah gelar Gedong Minep dari Mataram. Tetapi pasukan Mataram telah merubah gelarnya. Justru gelar Cakrabiuha. Benturan kedua kekuatan itu terasa sangat keras. Para senapati dari pasukan Demak seakan-akan berkumpul di belalai dan gading gelar Gajah Meta yang bergerak maju seperti seekor gajah yang sedang mengamuk, yang berusaha untuk menghentikan putaran gelar pasukan Mataram. Sebenarnya lah putaran gelar dari pasukan Mataram itu mengalami kesulitan, sementara senapatinya tersebar di antara putaran cakra yang bergerigi tajam. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer yang merupakan senapati pengapit, dengan garangnya membentur putaran gelar lawannya. Mereka mengamuk seperti harimau yang terluka. Para prajurit Mataram yang berusaha untuk melawannya telah terlempar dengan luka yang menganga di tubuhnya. Namun langkahnya terhenti ketika tiba-tiba saja Ki Tumenggung Gending itu melihat seseorang yang menyibak pasukan Mataram yang sedang bergetar di depannya. Ki Tumenggung Gending, terdengar orang itu menyapa. Ki Tumenggung Derpayuda, geram Ki Tumenggung Gending. Ya. Kita bertemu lagi di medan perang ini, Ki Tumenggung. Mungkin kita masih belum puas bermain di pertemuan kita yang terdahulu, Ki Tumenggung Gending. Pada saat Ki Tumenggung Gending dengan licik mencegat kami yang pada waktu itu menjadi utusan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati dari Mataram. Persetan kau, Ki Tumenggung. Apapun yang pernah kau lakukan, aku akan membunuhmu sekarang. Apakah kau mampu melakukannya? Kenapa tidak?
Sekarang kita tidak terikat pada tatanan bagi seorang utusan, sehingga aku dapat berbuat apa saja atas Ki Tumenggung. Ki Tumenggung Derpayuda tersenyum. Katanya, marilah. Kita akan meneruskan permainan kita. Demikianlah, keduanya pun sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sejenak kemudian Ki Tumenggung Gending pun telah meloncat sambil menjulurkan pedangnya ke arah dada. Dengan tangkasnya Ki Tumenggung Derpayuda pun telah menepis ujung pedang itu dengan pedang pula. Memutarnya dan kemudian menebas dengan cepat. Demikianlah, kedua orang itu pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Ketika gelar cakra biuha itu bergerak, maka Ki Tumenggung Derpayuda tidak bergeser dari arena pertempurannya melawan Ki Tumenggung Gending. Agaknya keduanya telah menyimpan dendam di hati masing-masing. Ki Tumenggung Derpayuda yang sedang menjadi duta Kanjeng Panembahan Hanyakrawati beberapa waktu yang lalu, telah dihadang oleh Ki Tumenggung Gending, Ki Tumenggung Panjer, beberapa orang berilmu tinggi dari perguruan Kedung Jati serta pasukannya. Tetapi Ki Tumenggung Derpayuda bersama 4 orang yang pergi bersamanya ke Demak itu ternyata mendapat perlindungan dari Ki Lurah Agung Sedayu dengan sekelompok pasukan khususnya. Karena itu maka pertemuan mereka yang tiba-tiba di medan perang itu seakan-akan telah memberikan peluang kepada mereka berdua untuk menentukan, siapakah yang sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka pertempuran di antara keduanya itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Keduanya memiliki kemampuan melampaui orang kebanyakan. Pangeran Singasari yang memimpin seluruh pasukan itu pun telah mendapat laporan bahwa Ki Tumenggung Derpayuda telah bertemu Ki Tumenggung di medan perang. Amati mereka. Berikan laporan setiap kali ada perkembangan. Baik, Pangeran, jawab penghubung itu. Sementara itu, kedua orang Tumenggung yang sedang bertempur itu pun telah mengerahkan kemampuan mereka. Dentang senjata mereka yang beradu telah menghamburkan peletik-peletik bunga api. Sementara itu para pengawal mereka berusaha memberikan kesempatan yang lebih luas dengan menyibakkan diri. Namun mereka seakan-akan memang menjadi agak terpisah, karena para pengawal itu telah bertempur pula di antara mereka. Ki Tumenggung Gending yang merasa dirinya menjadi sapu kawat di Kadipaten Demak, tidak ingin terjebak serta terhenti oleh amuk Ki Tumenggung Derpayuda. Bahkan Ki Tumenggung Gending sudah bertekad untuk membunuh Pangeran Puger Muda atau Pangeran Demang tanpa nangkil. Bahkan Ki Tumenggung Gending itu masih juga bermimpi untuk ikut berperang, menghentikan perlawanan Pangeran Singasari. Ki Tumenggung Gending itu harus dapat menunjukkan kelebihannya dari semua senapati di Demak, termasuk Ki Patih Tandanegara yang justru tidak banyak berperan. Bahkan seakan-akan Ki Patih Tandanegara yang juga berasal dari Mataram itu hampir tersisih. Namun ternyata dalam perang besar melawan Mataram itu, Ki Patih Tandanegara telah menunjukkan kelebihannya pula. Tetapi Ki Tumenggung Gending tidak mau dianggap tidak dapat menyamai kelebihan Ki Tandanegara. Karena itu maka Ki Tumenggung Gending itu pun telah bertempur dengan garangnya. Bahkan sebelum Ki Tumenggung Gending bertemu dengan Ki Tumenggung Derpayuda, maka seakan-akan Ki Tumenggung Gending tidak terlawan lagi oleh para prajurit Mataram. Tetapi ketika ia berhadapan dengan Ki Tumenggung Derpayuda, maka keadaan pun telah berubah. Ternyata Ki Tumenggung Derpayuda benar-benar seorang yang pilih tanding. Jika pada saat Ki Tumenggung Gending berusaha mencegat Ki Tumenggung Derpayuda tidak berhasil, bukan semata-mata karena pasukan Mataram yang tiba-tiba saja tampil. Tetapi Ki Tumenggung Derpayuda memang seorang senapati yang jarang ada duanya. Pertempuran antara keduanya menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu mereka semakin lama menjadi semakin tinggi. Pedang mereka berputar, menebas dan mematuk berganti-ganti. Bunga-bunga api pun menjadi semakin banyak terhambur dari benturan kedua senjata di tangan kedua orang senapati yang berilmu tinggi itu. Di sisi lain dari benturan kedua pasukan induk itu telah mempertemukan beberapa orang senapati yang lain. Ki Tumenggung Panjer pun telah berhadapan dengan Ki Tumenggung Jayayuda yang memang sedang mencarinya. Ternyata Ki Tumenggung Jayayuda juga tidak melupakan kelicikan Ki Tumenggung Panjer, yang telah berusaha mencegatnya pada saat ia menyertai Ki Tumenggung Derpayuda menjadi utusan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati menghadap Kanjeng Adipati Demak. Satu kebetulan, Ki Tumenggung Panjer, berkata Ki Tumenggung Jayayuda. Sudah sejak hari pertama aku ingin mencari Ki Tumenggung Panjer. Tetapi gelar perang Gedong Minep itu tidak menguntungkan. Kami seakan-akan hanya dapat menunggu kalian datang kepada kami. Tetapi sekarang kedudukan kami sudah berubah.
Gelar kami bergerak, sehingga kesempatan untuk bertemu dengan Ki Tumenggung menjadi lebih luas. Meskipun kemudian aku tidak ikut berputar bersama pasukanku, tetapi para senapati bawahanku tahu apa yang harus mereka lakukan. Persetan kau, Tumenggung Jayayuda. Nampaknya kau terlalu yakin akan dapat mengalahkan aku. Ya. Aku yakin, berkata Ki Tumenggung Jayayuda. Jangan terlalu sombong. Kau akan menyesali kesombonganmu itu nanti. Sebaiknya kau bawa beberapa orang pengawal untuk bertempur melawan aku. Ki Tumenggung Jayayuda itu pun tertawa. Katanya, jangan sesumbar seperti itu, seolah-olah aku belum mengenalmu. Ki Tumenggung Panjer menggeram. Dengan garangnya Ki Tumenggung Panjer pun segera meloncat menyerang Ki Tumenggung Jayayuda. Pertempuran antara keduanya pun berlangsung dengan sengitnya. Para prajurit pun seakan-akan sengaja membiarkan mereka bertempur seorang melawan seorang. Namun setiap kali terdengar sekelompok prajurit Demak serta sekelompok orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati bersorak-sorak. Apalagi jika Ki Tumenggung Jayayuda kebetulan berloncatan surut, sementara ujung senjata Ki Tumenggung Panjer memburunya. Namun Ki Tumenggung Jayayuda sama sekali tidak tergetar. Bahkan kemudian para prajurit Mataram pun seakan-akan telah dijalari pula kebiasaan sebagaimana orang-orang Demak. Jika Ki Jayayuda berhasil mendesak lawannya, maka prajurit-prajuritnya pun bersorak-sorak pula. Demikianlah, keduanya bertempur dengan sengitnya. Keduanya adalah senapati Linui. Karena itu maka pertempuran di antara keduanya pun bagaikan pertarungan dua ekor burung Raja Wali di udara. Mereka saling menyambar, saling mendesak, namun juga saling menghindar. Namun akhirnya ujung-ujung senjata mereka pun mulai berbicara. Ki Tumenggung Panjer terkejut ketika pedang Ki Tumenggung Jayayuda sempat menyentuh lengan Ki Tumenggung Panjer. Ki Tumenggung Panjer itu meloncat surut. Sorak para prajurit di sekitar perang tanding itu pun terdengar bagaikan mengguncang mega-mega di langit. Namun dengan demikian kemarahan Ki Tumenggung Panjer pun telah mendidih di seluruh urat-urat nadinya. Ki Tumenggung Panjer itu pun kemudian menyerangnya seperti prahara. Tetapi pertahanan Ki Tumenggung Jayayuda pun tidak goyah. Ujung senjata Ki Tumenggung Panjer itu menggapai-gapainya dengan garangnya, seperti kuku-kuku seekor harimau yang berusaha meraih kelinci di liangnya. Tetapi Ki Tumenggung Jayayuda bertempur dengan tangkasnya, sehingga dengan tangkas pula ia menghindari serangan-serangan itu. Meskipun demikian, sorak orang-orang Demak dan orang-orang dari perguruan Kedung Jati bagaikan meruntuhkan gunung ketika ujung senjata Ki Tumenggung Panjer menyentuh bahu Ki Tumenggung Jayayuda, sehingga darah pun kemudian mengalir dari luka itu. Kedua belah pihak yang sudah menitikkan darah itu bertempur semakin sengit. Ki Tumenggung Jayayuda bergerak semakin lama semakin cepat, sehingga Ki Tumenggung Panjer pun menjadi semakin terdesak. Sekali lagi ujung senjata Ki Tumenggung Jayayuda berhasil menggapai lambung Ki Tumenggung Panjer, mengoyakkan pakaiannya serta melukai kulitnya meskipun tidak terlalu dalam. Namun Ki Tumenggung Panjer merasa lambungnya menjadi panas dan pedih. Lukanya yang menjadi basah oleh darah dan keringat, terasa menggigit sampai ke tulang. Sementara itu Ki Tumenggung Jayayuda bertempur semakin garang pula, sehingga rasa-rasanya Ki Tumenggung Panjer itu tidak mendapat tempat lagi. Ternyata Ki Tumenggung Panjer bukan seorang senapati yang tanggon. Dalam keadaan yang terjepit, dari mulutnya telah melengking satu isyarat yang tidak diketahui oleh Ki Tumenggung Jayayuda. Pada saat Ki Tumenggung Jayayuda mencoba untuk memecahkan isyarat sandi itu, tiba-tiba saja telah berloncatan 4 orang dari sebelah menyebelah. Demikian tiba-tiba, sehingga Ki Tumenggung Jayayuda tidak sempat berbuat apa-apa. 4 ujung senjata telah terhunjam di tubuhnya. Para prajurit Ki Tumenggung Jayayuda terlambat menyadari kelicikan Ki Tumenggung Panjer itu. Ketika mereka berloncatan menyerang ke-4 orang itu, maka para prajurit lawan yang semula menyibak telah mengatup pula, sehingga di garis pertempuran itu telah terjadi perang berubuh. Bahkan putaran gelar cakra Biuha pun telah terhenti. Para prajurit Ki Tumenggung Jayayuda tidak dapat lagi menyerang ke-4 orang yang telah berada di belakang para prajurit yang bertempur membabi buta itu. Ki Tumenggung Panjer serta ke-4 orang yang telah membunuh Ki Tumenggung Jayayuda itu pun seakan-akan telah hilang dari garis pertempuran. Namun ke-4 orang yang ternyata terdiri dari 2 orang senapati Demak dan 2 orang dari perguruan Kedung Jati itu terkejut. Mereka merasa seakan-akan telah terlindungi. Namun tiba-tiba saja 4 orang prajurit Mataram telah berada di sekitarnya.
Mereka seakan-akan telah menyapu para prajurit Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati yang ada di sekitarnya, sehingga para prajurit yang semula mengatup itu telah tersibak lagi. Para prajurit Mataram tidak mau terjadi kelicikan itu untuk kedua kalinya, karena itu maka para prajurit itu pun dengan garangnya telah menyerang mereka, sementara 4 orang pembunuh Ki Tumenggung Jayayuda itu telah dihadapi oleh 4 orang pula. Sementara itu, beberapa orang prajurit Ki Tumenggung Jayayuda telah berjongkok di sampingnya. 2 di antara 4 ujung senjata yang tertancap di tubuhnya tidak sempat ditarik, sehingga kedua senjata itu masih tertancap di tubuhnya. Bersambung ke bab 558. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.